البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab shalah. Bab sholatil jamaah wal imamah. Bab tentang sholat berjamaah, demikian juga imamah. Disebutkan pada pertemuan telah lewat tentang wajibnya sholat berjamaah. Yang rajih adalah demikian untuk laki-laki. Demikian juga terjadi perselisihan apakah boleh sholat berjamaah itu di rumah. Kita perhatikan di Al-Mughni, ternyata di situ banyak pendapat dari mazhab Imam Ahmad dan itu kuat juga, boleh di rumah bahkan. Yang penting berjamaah. Tapi yang rajih sebagaimana kita ketahui yaitu di masjid. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah, beliau merajihkan yang demikian, boleh di rumah. Jadi dalil-dalil yang dibawakan di situ. Allahu musta'an. Jadi di sini menunjukkan juga yang melakukan salat berjamaah di rumah juga ada dalilnya. Tapi yang jelas, yang benar adalah di masjid. Kemudian juga terakhir kita sebutkan hadis nomor 391 tentang untuk seorang makmum mengikuti imam. Ya, beberapa permasalahan banyak sekali di sini disebutkan. Dan ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innama ju'ilal imam liutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Dari situ banyak permasalahan. Disebutkan bahwa disyaratkan di dalam sahihnya berjamaah itu untuk makmum berniat sebagai makmum, ya. Itu disyaratkan. Apakah disyaratkan imam untuk menjadi imam? Yang benar tidak. Dalilnya waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat tarawih, kemudian para sahabat mengikuti di belakang. Ya, jelas itu berarti boleh. Seorang imam tidak berniat sebagai imam. Kemudian akhirnya menjadi imam. Adapun makmum wajib untuk berniat sebagai makmum. Kemudian disebutkan di sini permasalahan idza nawal imam al-imamah wa lam yanwi al-ma'mum al-itimam. Imam berniat sebagai imam, tetapi makmumnya tidak berniat sebagai makmum. Bagaimana ini? Salatnya jelas sah, jelas. Tetapi lam yahsul al-jamaah, tidak terjadi di situ jamaah. Ternyata yang di belakang itu tidak berniat sebagai makmum. Berarti pahalanya satu-satu semua. Demikian. Mungkin salah seorang saja atau ulama bagaimana keadaannya, bahwa sholatnya sah tetapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Idza arama munfaridan tsumma nawa al-i'timam fi shalah. Apabila dia takbiratul ihram itu berniat sendiri. Kemudian berniat sebagai makmum, bagaimana boleh? Ya, ini adalah boleh. Kemudian berikutnya idza faradal mu'tamim wa shalla munfaridan. Apabila makmum salat sendirian, ya, seperti idza ahrama makmuman, jadi makmumnya ini takbiratul ihram. Semanawa al-infirad li udrin. Kemudian dia berniat untuk apa? Sendirian. Jadi dia sudah menjadi makmum, kemudian berniat di tengah-tengah perjalanan itu salat sendiri. Boleh. Karena udzur boleh. Seperti apa? Seperti hadis waktu itu Abdullah bin Mas'ud salatnya panjang kan? Sampai Nabi marah waktu itu. Afatan anta ya Mu'ad, ini Mu'ad bin Jabal. Kemudian ada sahabat yang di belakangnya apa? Berniat sebagai sholat sendiri, bahkan dicepatkan dia. Ya, sampai kepada Nabi kabarnya tersebut. Jadi boleh. Makmum awalnya itu sebagai makmum, kemudian berniat sholat sendiri, boleh. Walaupun seperti ini, ya sebagian mengatakan bahwa kalau ada udzur ya seperti ini dimaafkan. Kemudian idza taba imaman wala yanwi al-itimam, maka boleh, ya. Apabila dia mengikuti imam tapi tidak berniat sebagai makmum, boleh. Kemudian disebutkan di sini beberapa permasalahan. Banyak di sini permasalahan. Keadaan makmum itu ketika bersama imam itu ada 4. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam. Yang pertama mutabaah, dia ikut. Yang kedua muwafaqah, bersamaan dengan imam. Yang ketiga as-sabaq, mendahului, yang mendahului imam. Yang keempat al-fawat, tertinggal dari imam. Ya, disebutkan di sini adapun mutabaah ini yang dianjurkan, mengikuti makmum. Mengikuti imam. Imam takbir baru dia takbir. Imam rukuk baru dia rukuk. Demikian. Ini yang bagus, jelas.
Kemudian keadaan kedua muwafaqah, bersama dengan apa? Bersama dengan imam ini. Bagaimana hukumnya? Disebutkan bahwa adalah makruh, ya demikian. Wa yukrahu fi'luhu ma'ahu fi qouli aksar ahli ilmi. Kebanyakan ahli ilmi demikian mengatakan makruh. Kalau bersamaan ya, kalau bersamaan, maka itu adalah makruh. Karena ditakutkan apa? Ditakutkan dia nanti mendahului imam kan demikian. Jadi makruh bersamaan. Kemudian disebutkan bahwa karohah ini, dan ini adalah benar, makruh ya. Ini dalam hal perbuatan dohiroh yang tampak. Jadi rukuknya sama dengan imam, sama-sama. Ini ketika apa? Perbuatan. Adapun akwal, ucapan, maka yusra fi'luha ma'al imam. Disyariatkan bersama dengan imam. Ketika imam baca Al-Fatihah, kita sama-sama baca Al-Fatihah bersamaan. Disyariatkan, boleh, tidak makruh. Jadi perbuatan yang itu berupa ucapan, demikian juga suatu yang batin, maka seperti ini tentu saja boleh, ya demikian. Tapi kalau berupa perbuatan gerakan, rukuk sama dengan imam, ini makruh. Paham ya? Ini namanya muwafaqah bersama. Kemudian berikutnya keadaan ketiga yaitu as-sabqu, mendahului imam. Nah, ini sudah ma'ruf seperti ini. Maka adalah haram ya mendahului imam. Maka di situ ada beberapa permasalahan. Yang pertama, apabila dia mendahului imam dengan dua rukun, dia sujud dulu, imam baru rukuk, batal salatnya, jelas ya, batal salatnya. Ya telah melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rukun juga dia mendahului imam masih berdiri, dia sudah rukuk, juga batal salatnya. Hati-hati seperti ini. Selesai seperti ini. Kemudian kalau sahyan, yakni lupa dan sebagainya, maka seperti ini tidak mengapa. Kemudian diikuti imamnya kan demikian. Demikian juga karena mungkin ya lupa mungkin atau ulalam ngantuk yang tidak sampai batal namanya seperti itu. Kemudian berikutnya yang keempat, keadaan yang keempat yaitu fawat, tertinggal dari imamnya dia. Kalau dia karena udzur, disebutkan di antara udzurnya adalah ghaflah, tidak perhatikan imamnya itu. Dia lagi memikirkan usaha dia, jualannya dan sebagainya. Maka seperti ini termasuk udzur. Demikian juga zukam, syahmah, yakni tidak ada tempat untuk sholat umpamanya, mau sujud penuh umpamanya. Itu di raudhah seperti itu, insyaallah. Ya, demikian juga ngantuk, demikian juga udzur yang lain. Terburu-buru imamnya, kecepatan, imamnya bacanya sholat cepat sekali, itu termasuk udzur. Sehingga kita tertinggal. Ya, membaca Al-Fatihah cepat sekali. Wallahu musta'an. Sebagian seperti itu. Atau tidak seperti biasanya. Maka ini udzur. Tetapi kalau sengaja disebutkan yakni imam mendahului dia aisbiquhu al-imam bi ruknin wahid. Imam mendahului dia dengan satu rukun untuk mengikuti imam. Ya, yaf'alu ma sabaqa bihi wa yadriku imamah. Ya, ini kalau dia itu udzur, sudah mengikuti imam. Kemudian disebutkan ya ini kalau dia dalam keadaan udzur. Adapun kalau tidak ada udzur, imamnya sudah sujud, dia masih berdiri. Bagaimana sholatnya batal? Demikian. Dua rukun ya, maka dia batal. Demikian juga satu juga. Ya, demikian juga satu. Jadi imamnya sudah dalam keadaan i'tidal, dia masih berdiri. Seperti itu. Tidak ada perbedaan satu rukun atau dua rukun. Pokoknya hendaknya dia untuk mengikuti imam. Jangan sampai kemudian terlambat sekali. Kecuali karena udzur tadi. Imamnya bacanya terlalu cepat. Kemudian hal yutaba imam ala tarki ba'dil af'ali shalah al-masnunah. Apakah diikuti imam karena meninggalkan sebagian perbuatan yang sunnah? Ya, bagaimana ini? Disebutkan ucapan jumhur adalah benar, yaitu apa? Anal makmum yutaba imamahu fima fa'alahu. Makmum mengikuti imam apa yang dilakukan oleh imam. Wa yaf'alu ma tarakahu minas sunan amdan aw sahwan. Melakukan sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun imamnya itu tidak melakukannya. Sama saja sengaja ataupun sahwan, ini tidak sengaja. Demikian. Ya. Jadi kalau imam itu meninggalkan beberapa sunnah seperti namanya dari rakaat pertama dan menuju rakaat kedua itu kan habis sujud berdiri itu kan disunahkan apa? Duduk istirahat kan demikian. Habis sujud kan duduk sebentar. Kemudian baru berdiri.
sebagian imam tidak melakukan. Bagaimana kita melakukannya? Paham ya? Jadi kalau imam meninggalkan sunnah sengaja atau tidak sengaja kita melakukan sunnah tersebut dan mengikuti imam. Kemudian mengikuti imam. Banyak sebagian orang tidak mengetahui sunnah-sunnah di dalam sholat. Mungkin juga dia tidak membaca yakni surat umpamanya ketika sholat zuhur atau asar kita membaca surat dengan cepat walaupun dengan cepat. Kemudian berikutnya permasalahan yang penting juga idartakaba al-imam yubtilu salat. Apabila imam melakukan perbuatan yang membatalkan salatnya. Bagaimana hukum salatnya makmum? Ya. Jadi imam ini melakukan perbuatan yang membatalkan salat. Bahwa fajuila khatul imam ala nafsihi dunahum. Sebutkan bahwa dosanya itu yang menanggung adalah apa? Yang menanggung adalah imam. Aimatikum yusalluna lakum wa lahum. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa imam-imam kalian itu salat untuk kalian dan untuk mereka. Fa in asabu falakum wa lahum. Kalau mereka benar imam itu, kalian dapat pahala, mereka juga. Wa in aqtau, kalau mereka itu salah, falakum, kalian dapat pahala, wa alaihim, mereka yang dosa. Ini. Demikian juga wa kadzalika kalau fa'ala al-imam ma yasubu indahu wa indal ma'mum yubtilu shalah. Sekarang sebagian perbedaan madhab. Imam menganggap bahwa itu benar, tetapi bagi makmum itu membatalkan salat. Seperti memegang kemaluan. Ya, demikian. Imam memegang kemaluan. Dia beranggapan itu tidak membatalkan sholat. Sebagian makmum menganggap itu adalah batal sholat. Permasalahan khilaf ini, permasalahan ini bagaimana? Diikuti. Ya diikuti, tidak batal. Sebagaimana waktu dalilnya adalah waktu itu Nabi SAW beliau sholat 5 rakaat kan demikian. Para sahabat sudah tahu bahwa itu apa? Nabi salah dalam hal ini kan. Dalam perkara ini saja mereka ikut. Ya ini demikian. Sebenarnya itu diantara dalilnya seperti itu. Berbeda dengan apa? Idza alima annahu yusolli bila wudu. Nah, ini lain lagi. Apabila makmum sudah tahu bahwa imamnya itu tidak wudu, maka seperti ini bagaimana? Falaysa lahu ayyusolli khalfahu. Tidak boleh makmum salat di belakangnya. Jadi demikian. Kalau perkaranya perkara yang jelas tidak ada khilaf seperti itu, ya dia salat tanpa wudu, umpamanya. Disebutkan oleh para ulama di Syiar Alamin Nubala. Imam Adz-Dzahabi beliau menyebutkan ada itu ula alam kalau ingat kita Al-Amidi, Allah Ustaz. Wala alam lebih baik tidak usah disebutkan namanya daripada salah. Dia yakni ulama ahlul fikih, usul fikih. Ternyata apa? Muridnya sebagian mengecek mengasih kapur di kakinya. Diperhatikan besoknya masih ada kapurnya itu, berarti apa? Tidak berwudu. Allah Ustaz. Demikian. Sampai seperti itu keadaannya. Kapur kan kalau kena air kan dia akan apa? Akan hilang. Sebabnya bahwa dia itu tidak berwudu di keesokan harinya. Jadi demikian kalau ternyata imamnya itu tidak berwudu, maka tidak boleh makmumnya untuk mengikuti. Demikian juga tentang tadi ya, dia menyentuh perempuan umpamanya. Terjadi khilaf kan? Hukum menyentuh perempuan. Mazhab Syafi'i ya, batal. Menyentuh perempuan setelah wudu itu batal. Ya, demikian. Kemudian berikutnya kita masuk hadis nomor 392. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'khuran. Beliau melihat dari para sahabatnya itu mundur di dalam salat. Shafnya di belakang, tidak. Yang benar kan shafnya itu dekat dengan imam, kan demikian. Tidak kemudian jaraknya 2 meter antara shaf satu ke shaf yang lain. Dilihat di situ ta'khuran. Mundur. Faqala, Nabi mengatakan taqaddamu, majulah kalian. Fa'tamu bi, ikutilah aku, makmumlah kepadaku. Wal ya'tamma bikum, dan hendaknya menjadi makmum di antara kalian man ba'dakum, setelah kalian. Maksudnya adalah mengikuti kepada kalian orang yang di belakang kalian. Jadi di belakang Nabi mengikuti Nabi. Kemudian shaf yang pertama ya menjadi contoh untuk shaf yang kedua. Shaf yang ketiga melihat shaf yang kedua. Demikian. Wal ya'tam bikum man ba'dakum. Di sini menunjukkan juga shaf hendaknya tidak terlalu jauh. Taqaddamu, majulah. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam As-Sunani di 10 salam. Iqtamu bi, yakni iqtadu bi af'ali.
contohlah perbuatan-perbuatanku. Wa yaqtadi bikum man ba'dakum mustadilina bi af'alikum ala af'ali. Dan mencontoh kepada kalian orang yang setelah kalian. Ya, demikian. Seperti itu. Wal hadis dalilun ala annahu yajuzu ittiba'i man khalfal imam mimman la yarahu. Hadis ini menunjukkan boleh mengikuti orang yang di belakang imam bagi orang yang tidak melihat imam. Boleh, jelas. Seperti ini jelas. Wala yasma'hu, demikian juga tidak mendengar ucapan imam. Imamnya sebagian tidak membaca keras. Allahu Akbar, shaf yang di belakang, mungkin shafnya yang ke-15 tidak mendengar takbirnya imam, kan demikian. Oleh karena itu memperhatikan apa yang di depannya. Ini tentang masalah seperti ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 393. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis tentang permasalahan masjid. Ya, bagaimana ini kalau dia itu dibatasi sungai atau dibatasi jalan. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, hadis muttafaqun alaih. Ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafah. Nabi mengambil pembatas. Hujratan dengan bilik atau kamar bi khasafah, yaitu warakun nakhl, daun korma. Jadi pembatasnya itu kamar, ya, kamar gitu atau bilik yang dia itu pembatasnya berupa daun korma. Ya, demikian. Disebutkan di sini oleh Ibnu Atsir, ini mansujun, yang dia itu dianyam. Seperti kalau kita gedek, yang itu gedek istilahnya. Dari itu. Fasalla fiha, kemudian Nabi sholat di dalam kamar itu. Fatatabba'a ilaihi rijalun, kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang, para sahabat yang lain mengikuti di belakang, di balik ini tadi berarti, ya. Wallahu alam seperti itu, di balik tembok ini, temboknya tapi tipis ini tadi. Dari gedek. Dari yang terbuat dari daun kurma. Wa ja'u yusalluna fi sholatihi. Mereka datang dan salat dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al hadis panjang. Wa fi dalamnya afdalu salatil mar'i, sebagus-bagus salat seseorang itu fi baitihi, di rumahnya, ilal maktubah, kecuali salat wajib. Muttafaqun alaih. Maka dari sini terjadi beberapa permasalahan. Salatul ma'mum khalfal imam wa bainahuma ha'il. Salat yang makmum di belakang imam, di antara keduanya ada ha'il, pembatas, tembok atau semisalnya. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, wa amma salatul ma'mum khalfal imam, adapun salat yang makmum di belakang imam, kharijal masjid, di luar masjid. Au fil masjid, atau di dalam masjid, wa bainahuma ha'il, di antara keduanya itu ada pembatas. Fa in kana sufuh muttasilah, kalau shafnya itu bersambung langsung, walaupun di luar masjid tapi bersambung, jasa bi ittifaqil a'immah, maka boleh sepakat. Shafnya masjid umpamanya sampai di luar masjid tapi shafnya bersambung terus, maka ini sepakat. Wa in kana bainahuma tariq, kalau di antara keduanya, antara imamnya yakni makmumnya dalam masjid dan yang di belakangnya itu jalan, au nahrun tajri fihi sufun, atau sungai bahkan yang mengalir di situ perahu-perahu. Babi qaulan, di dalamnya ada dua ucapan ma'rufan yang terkenal. Huma riwayatan an Ahmad, dua riwayat dari Imam Ahmad. Ahaduhuma al-man'u, yang pertama mengatakan tidak boleh, seperti pendapat Abu Hanifah. Wasani al-jawaz, qauli Syafi'i. Yang kedua boleh seperti pendapat Imam Syafi'i. Dan itu sebutkan di sini. Berkata Ibnu Qudamah, bahwa sahih ini yang benar. Boleh. Walaupun di situ ada apa? Jalan. Demikian juga bahkan sungai, tapi dengan syarat tadi bisa dilihat, demikian juga bisa terdengar suaranya. Li'annahu la nassa fi man idzalik, tidak ada dalil yang melarang demikian. Wala ijma', tidak ada ijma'. Wala huwa fi ma'na dzalik, tidak ada makna yang seperti itu. Li'annahu la yamna al-iqtida', tidak terhalangi untuk melihat, mencontoh. Fa innal mu'athir, karena yang menjadi sebab itu fi dzalika ma yamna'u ar-ru'yah, tidak ada yang menghalangi untuk melihat. Au sama, atau mendengar as-saut, suara. Wa laysa hadza bi wahidin minhuma, tidak termasuk dari salah satu dari keduanya itu. Demikian disebutkan. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Jadi demikian. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.